setahun belajar medis di luar negeri. Akhirnya aku kembali lagi. Selama setahun ini suamiku pasti sudah menungguku dengan sabar. Setelah melapor kepada direktur, aku harus segera pulang ke rumah. Itu ayah dan ibu mertua. Ayah, ibu, kenapa kalian ada di rumah sakit? Kami menemani Xiao Song. Xiao Song. Apa yang terjadi dengan Xiao Song? Fei Fei, kondisimu sedang lemah, hati-hatilah. Iya, Dia. Suamiku, kamu kenapa? Apakah kamu sakit? Lalu, siapa dia? Sayang, jangan tegang dulu. Aku tidak apa-apa. Hanya saja, Fei Fei sedang hamil. Dia hamil? Apa hubungannya denganmu? Anak yang dikandungnya adalah anakku. Benar-benar anak kandungku. Kamu mengkhianatiku di belakangku. Sayang, bicara apa kamu ini? Fei Fei mengidap kanker stadium akhir, hidupnya tidak lama lagi. Satu-satunya harapannya hanyalah ingin memiliki seorang anak. Aku tidak tega melihat sisa hidupnya berakhir dengan penyesalan, karena itulah aku membantunya mendapatkan anak ini. Apa? Kak Shu, maafkan aku ya. Karena takut mengganggu pekerjaanmu, aku dan Kak Song tidak memberitahumu sebelumnya. Fei Fei, kami melakukan pembuahan di luar tubuh tanpa melakukan kontak langsung. Jiangsu pasti tidak akan marah. Lagi pula sayang, bukankah kamu selalu ingin menjadi seorang ibu? Sekarang kita dapat anak dengan cuma-cuma. Kamu seharusnya senang, bukan? Tentu saja senang. Kak Shu, baguslah kalau kamu senang. Dengan begitu hatiku tidak akan merasa terbebani lagi. Kelak setelah aku tiada, anak ini aku titipkan padamu. Kalian juga ingin aku yang membesarkan anak ini. Tentu saja. Fei Fei yatim piatu, dia juga tidak punya uang, dia tidak mungkin mampu menghidupi anaknya sendiri. Sedangkan kamu, pekerjaanmu bagus, gajimu juga tinggi, sudah sepatutnya kita membantu membesarkan anaknya. Benar itu Xiao Shu. Kamu jangan terlalu perhitungan. Bukankah selama ini biaya makan dan kebutuhan rumah tangga, semuanya kamu yang tanggung? Aduh, sekarang, ini cuma tambah satu anak saja, biayanya tidak akan seberapa. Tepat sekali. Lagi pula ini anak Xiao Song juga, siapapun yang melahirkannya sama saja. Kin Song, apakah anak ini benar-benar harus ada? Tentu saja, ini adalah anak pertamaku. Lagi pula Fei Fei sudah hampir melahirkan, anak ini pasti akan lahir. Kenapa sayang? Kamu keberatan? Tidak. Silakan kalian lahirkan anak itu sesuka hati, biar aku yang mengurusnya. Sudah aku bilang, Jiangsu pasti akan menerima anak itu. Iya, Kak Shu itu benar-benar orang baik. Kamu memang menantu yang baik. Ayo Fei Fei, aku antar kamu untuk cek kandungan. Hati-hati jalannya. Pelan-pelan ya. Kalian pikir aku Jiangsu, orang yang mudah dibodohi? Aku yang besarkan anak itu? Bermimpilah. Ingin punya anak kan? Baiklah, setelah anak itu lahir, aku akan langsung pergi. Aku ingin lihat bagaimana cara kalian membesarkannya. Pak Bob, saya sudah memutuskannya. Saya menerima misi dokter lintas batas. Saya akan segera berangkat. Xiao Jiang menjadi dokter lintas batas. Artinya harus melepaskan seluruh status sosial serta hubunganmu. Lagi pula, perang kerap pecah di luar negeri, nyawamu bisa terancam sewaktu-waktu. Pak pimpinan, menjadi dokter lintas batas selalu menjadi impian saya. Aku, Meski tim butuh sosok elit sepertimu, namun saya benar-benar berharap Anda dapat memikirkannya secara matang. Selain itu, Anda baru kembali kepada suami Anda. Usai setahun belajar di luar negeri, apakah Anda... kalau begitu aku akan membicarakannya dengan keluargaku dulu, lalu memberi Bapak jawabannya. Pak pimpinan, saya sudah mempertimbangkannya masak-masak. Saya bersedia menerima tugas sebagai dokter lintas batas itu. Baiklah, akan segera saya atur. Direktur Jiang, suami Anda meminta Anda memeriksa langsung wanita hamil ini. Jangan tegang.
Kak Song, Tidak apa-apa? Bayinya sangat sehat. Benarkah? Syukurlah. Sayang, Papa sudah tak sabar ingin bertemu denganmu. Dulu aku, kenapa tak tahu kalau kamu begitu menyukai anak-anak? Istriku, Hmm. bisakah kita tidak punya anak saja? Membesarkan anak itu sangat berat. Lebih baik kita tak usah punya anak dan menikmati dunia kita berdua. Kalau begitu, baiklah. Kak Song, coba dengar. Sepertinya bayi kita sedang bergerak. Benarkah? Biar aku dengar. Wah, sayang. Ini Papa. Ini Papa. Istriku, tadi kamu menelpon siapa di luar? Kenapa aku dengar kamu akan pergi? Sayang, tadi di luar. Kamu sedang menelpon siapa? Kenapa aku merasa mendengar kamu ingin pergi? Kamu salah dengar. Mana mungkin aku pergi? Itu hanya telepon iseng saja. Tidak ada yang penting kok. Aku harus melapor ke direktur dulu dan segera kembali menemuimu. Baiklah, pergilah dulu. Bagaimana hasilnya? Semua normal, bayinya sehat sekali. Bagus sekali. Xiao Song, kamu harus pandai meyakinkan wanita bernama Jiang Shu itu. Jangan biarkan dia kabur. Cucu kesayanganku masih bergantung padanya untuk membiayainya. Kin Song, seluruh keluargamu hidup berkat jerih payahku, menghabiskan hartaku, dan sekarang aku akan merebut kembali semuanya. Setelah bayinya lahir, yang akan kamu hadapi adalah kehilangan segalanya. Baik, Ma. Silakan masuk. Halo, Nyonya Jiang, saya adalah utusan yang ditunjuk pimpinan. Nama saya Yuan Bin. Ini berkas pengunduran diri Anda. Semuanya telah diproses. Baik, terima kasih. Selain itu, urusan hubungan pribadi Anda pun telah ditangani. Aset pribadi Anda pun sedang dalam proses serah terima. Namun Apa? segala likuidasi aset pribadi Anda telah disumbangkan ke lembaga amal. Sedangkan soal suami Anda, Hal itu tidak ada hubungannya denganmu. Dan tak ada hubungannya lagi denganku. Kalian tampak benar-benar serasi. Aku ingin sekali melihat bagaimana rasanya kalian tersiksa dan menyesal. Seperti apa rasanya? Bu Jiang, banyak berjalan dapat membantu persalinan, tapi jangan dipaksakan. Mengerti? Oh, ya, rumah sakit kami juga menyediakan jasa fotografer untuk memotret ibu hamil foto keluarga sebagai kenangan sebelum melahirkan. Bagaimana? Apakah Anda memerlukannya? Kak Song, Kebetulan, bisa kita berikan kepada anak kita saat ia dewasa nanti. Baiklah, kalau begitu, akan segera saya atur. ya. Ada apa? Fei Fei, ayo, silakan duduk. Hati-hati. Perlahan saja. Fei Fei, minumlah airnya, pelan-pelan, masih panas. Kak Song, kau sungguh baik padaku. Istriku, kebetulan kami akan foto keluarga, kamu ikut, ya? Foto keluarga? Tentu. Namun, masih adakah tempat untukku di sini? Tentu saja ada tempat untukmu, kamulah penopang keluarga kami, seluruh keluarga ini, semua bergantung padamu. Kau adalah tumpuan utama keluarga kami. Ini, Jiangshu, kau ingin mengundurkan diri? Mau mengundurkan diri? Mundur? Jadi kau benar-benar mundur. Jiangshu, apa kau sudah gila? Kepala departemen di rumah sakit kelas 3,
gajinya besar, tunjangannya pun besar. Pekerjaan sebaik itu justru kau tinggalkan. Mana bisa dapat kerja sebagus itu lagi? Siapa yang mengizinkanmu berbuat begini? Jiangshu, kami mengandalkanmu mencari nafkah serta membesarkan anak. Kalau kau kehilangan pekerjaan, bagaimana nasib bayiku kelak? Apa mungkin semuanya harus diserahkan pada Qin Song seorang diri untuk menafkahi keluarga? Kalau kau tak ibah, aku yang ibah. Fei Fei, jangan emosi, nanti mengganggu bayimu. Jiangshu, bukan aku mau menyalahkanmu, tapi kau tak boleh sebegitu egois kan? Kalau kau mundur, bagaimana nasib kami semua? Kalian salah paham. Salah paham? Salah paham apanya? Kau berkali-kali bilang mau menafkahi anak, tapi tiba-tiba justru mundur. Menurutku, sebenarnya kau memang tidak mau bekerja demi menafkahi anak. Aku Sudah aku bilang, ini inseminasi buatan, tanpa kontak fisik sama sekali. Mengapa kau masih tak paham? Kenapa kini kau jadi sempit pikiran begitu? Jiangshu, kau sudah menjual rumah dan mobil kita, bahkan memindahkan semua asetku. Jiangshu, apa maksudmu? Kau menjual rumah itu, nanti saat anak kita lahir dia mau tinggal di mana? Jiangshu, sebenarnya apa maumu? Mengapa kau begini? Kembalikan uangku, kembalikan rumah dan mobil itu juga. Qin Song, tenang dulu. Aku kumpulkan semua aset atas namamu untuk membeli villa yang lebih besar, nanti saat waktunya tepat, agar memberi lingkungan yang lebih baik dan lebih layak bagi anak itu. Tentu saja, Pepe nanti juga bisa pindah tinggal bersama kita, Serius? Betul? ya. Bagaimana dengan pengunduran dirimu? Aku akan pindah ke rumah sakit swasta yang lebih baik. Benarkah? Tentu, nanti saat waktunya tiba, aku akan membelikan kalian karavan mewah seharga jutaan dolar. Kelak, kau bisa mengajak Fei, ayah, ibu, dan anak kita untuk berkeliling menikmati hidup layak. Biar aku saja. Yang bertugas menafkahi keluarga gimana? Wah, hebat. Luar biasa. Sayang, kau benar-benar baik. Anakku punya ibu tiri sepertimu. Dan Fei Fei tak perlu cemas lagi. Kak Shu, kau memang baik. Masa depan indah sudah kususun. Nanti saat mimpi itu runtuh, apa reaksi kalian, ya? Tuan Qin, saya perwakilan rumah sakit yang ditugaskan untuk mengambil foto keluarga Anda. Apakah Anda memiliki waktu sekarang? Tentu saja. Baiklah, kalau begitu, saya bersiap dulu. Nanti Anda bisa langsung ke sana. Oke. Sayang, foto keluarga ini, bagaimanapun, untuk kenangan anak kita kelak, Fei Fei lebih penting darimu. Tunggulah sampai kami selesai berfoto, baru kau boleh ke sini. Asal kau senang saja. Istriku, kau memang yang terbaik. Terima kasih, sayang. Ayo. Fei Fei, ayo kita pergi. Suamiku, menurutmu, apakah baju ini cocok untuk foto? Cantik sekali. Seandainya tahu begitu, tadi aku pakai kalung juga. Tuan Paman dan Nyonya Bibi, silakan duduk terlebih dahulu. Tuan Qin, Anda dan istri Anda dapat berdiri di belakang Tuan Paman dan Nyonya Bibi. Tuan Qin, Anda dan istri Anda boleh berpose sedikit lebih mesra. Silakan bersiap. Pasangan ini sungguh serasi, ya? Apakah mereka tampak seperti suami istri? Tentu saja. Kalau bukan pasangan suami istri, mana mungkin foto seperti ini? Tampak bahagia sekali. Bahagia, ya? Sayang, setiap tahun nanti kita akan berfoto bersama lagi. Mau? Kenapa? Karena aku ingin bersamamu selamanya. Baiklah. Memang sangat bahagia. Kebahagiaan yang membuatku muak. Halo Pak Direktur, ada apa? Baiklah, saya mengerti. Jiangshu, berhenti di situ. Mengapa kamu lari? Ini hanya karena belum sempat mengambil foto keluarga denganmu. Perlu semarah itu? Aku tidak marah. Kak Song, ada apa ini? Kalian datang tepat waktu. Barusan direktur rumah sakit menelpon. Katanya ada sedikit masalah dengan operasi ayah sebelumnya. Dan ayah harus menjalani pemeriksaan ulang. Apa? Operasinya bermasalah? Tidak mungkin. Operasi jantung saya itu dilakukan lewat koneksi Fei Fei dan langsung ditangani direktur rumah sakit. Mengapa direktur itu justru menelponmu? Dia yang memakai koneksinya untuk mencari direktur? Kamu yakin? Kalau bukan Fei Fei, jangan-jangan kamu? Sepertinya kau memanfaatkan penyakit jantung ayah ini untuk merusak hubungan Qin Song dan Fei Fei. Mengapa kau sejahat itu? Paman, sudah, jangan bertengkar terus. Kalau Kak Shu bilang itu dia, anggap saja memang begitu. Aku baik-baik saja. Tidak boleh.
Fei Fei sudah berupaya merawat suamiku, dia sangat kelelahan, susah payah mengurus segala di rumah, serta berkorban begitu banyak untuk keluarga ini, mana bisa membiarkan orang lain mengambil jasanya? Kalian yakin? Benar dia? Jika bukan Fei Fei, siapa lagi? Profesor Wu, saya percayakan operasi ayah mertua saya kepadamu. Tenang saja. Fei Fei, tunggu saja di sini. Aku akan menyiapkan ruang perawatan yang lebih baik untuk ayah mertua. Baik, Fei, bagaimana kondisi ayah? Kak Song, operasinya ditangani Profesor Wu dari Yanjing Union, pasti tidak akan bermasalah. Profesor dari Xiehe? Ya. Terima kasih, Fei. Kau sudah mencarikan dokter hebat seperti itu? Terima kasih atas usahamu. Tidak apa-apa, itu sudah sepantasnya. Terima kasih. Kin Song, aku sungguh kecewa padamu. Jiangshu, aku dan Fei sudah punya anak, kamu tak punya hak untuk cemburu. Selama bertahun-tahun kamu sibuk bekerja, baik urusanku maupun urusan orang tuaku, semuanya diurus Fei dengan tulus dan penuh perhatian. Sedangkan kamu, setelah sekian lama menikah, apa yang telah kamu berikan untuk rumah ini? Aku... Fei Fei. Fei, Fei? Kau kenapa? Kenapa sakitnya parah sekali? Sakit sekali. Suster, dokter? Cepat, bawa ke ruang bersalin. Jiangshu, bukankah kau direktur di sini? Tolong bantu Fei. Kumohon. Jiangshu. Jiangshu. Direktur Jiang, apakah Anda ingin ikut? Iya ya. Cepat. Tak apa-apa Fei. Cepat. Berkatilah cucuku, semoga semuanya selamat. Kak Shu, terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan saat aku menjadi ibu. Terima kasih karena telah menemaniku menjadi seorang ibu. Tekan. Ayo, lanjut. Sebentar lagi keluar. Kacau sekali. Menjijikan sekali. Kak Song, sakit sekali. Sakit sekali. Tahanlah, tarik napas dalam-dalam. Dorong sekuat tenaga. Ayo, terus. Sudah lahir. Bayinya laki-laki. Laki-laki? Bayinya sangat sehat. Aku punya putra. Fei, cepat lihat putra kita. Lucu sekali ya. Anakku. Aku kini seorang ibu. Sayang, cepat lihat ke sini. Sayang. Barusan Jiangshu masih di sini. Kemana dia pergi? Jiangshu, aku mau menikah denganmu seumur hidup dan takkan pernah berpisah. Jiangshu, maukah kau menikah denganku? Terima dia. Aku bersedia, tapi kuharap kau takkan pernah memberiku kesempatan melepas cincin ini. Baiklah. Kak Song, apa yang kau lakukan? Aku mau mencari Jiangshu. Kak Song, Ayah, ibu, di mana Jiangshu? Apa yang terjadi pada Jiangshu? Jiangshu kabur. Hah? Tuan Qin, saya diamanahi Nyonya Jiang untuk menyampaikan kepada Anda, mulai hari ini, ikatan pernikahan kalian sudah berakhir. Rumah, mobil, serta tabungan, semuanya telah ditarik kembali oleh Nyonya Jiang. Anda pergi tanpa sepeser pun. Apa? Nyonya Jiang, tagihan rawat inap Anda tertunggak $80.000, harap segera dilunasi. 80.000. Jiangshu sudah pergi.
Siapa yang akan menanggung biaya rumah sakitnya? Aku tak punya uang. Kak Song, tolong cari jalan Kak Song. Kak Song, Jiang Shu dulu berjanji untuk menjaga kami hingga akhir hayat. Bagaimana bisa dia pergi begitu saja? Bukankah yang paling Jiangshu cintai adalah kamu? Mengapa dia pergi tanpa pamit? Bicara. Cepat bicara. Bohong. 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 Itu semua bohong. Jiang Shu berkata akan mencintaiku selamanya. Dia tak akan menceraikanku karena hal itu. Kau pembohong. Kau pembohong. Cukup. Memang, Nyonya Jiang mencintaimu. Namun cintanya padamu tidak tanpa batas. Jangan-jangan Jiang Shu menceraikanku karena anak itu? Tidak mungkin. Jiang Shu jelas telah menerima anak itu. Dia pasti tak akan menceraikanku karenanya. Menerimanya? Kenapa Nyonya Jiang harus menerima anak haram itu? kamu, Kau juga. Mengapa kalian memaksakan ego kalian kepada Nyonya Jiang? Bohong. Itu semua bohong. Menjauhlah dariku. Kak Song, kau mau kemana? Jiang Shu. Aku akan mencari Jiang Shu. Kak Song, Jiang Shu. Kau mencintaiku. Kau pasti mencintaiku. Aku tak mau kau pergi. Jiang Shu. Nyonya Jiang, apakah Anda ingin masuk ke dalam? Bagaimanapun juga, ini tempat yang dulu pernah kutinggali. Aku ingin melihatnya untuk terakhir kalinya. Baiklah Nyonya Jiang, setengah jam lagi, saya akan menjemput Anda. Silakan terima ini. Ini Ini izin khusus dari atasan untuk menghargai pengabdian Anda sebagai dokter tanpa batas. semua barang ini tak berguna bagiku lagi. Tapi ini, bila Anda menolaknya, saya akan kesulitan membuat laporan. Bukankah ini yang Kin Song inginkan? Sayang, akhirnya kita punya rumah kecil milik kita sendiri. Mulai sekarang kita akan tinggal di sini dan saling menopang hingga tua. Baiklah. Ayo, kita bersulang semua kenangan dulu. Sudah dihancurkan oleh tangan Kin Song sendiri. Apalagi yang bisa kuingat sekarang? Istriku, sayang, aku tahu kau pasti di rumah. Tadi ada segerombolan penipu di rumah sakit. Mereka bilang kau mau menceraikanku dan menuntutku pergi tanpa membawa apapun. Itu tidak benar, kan? Sayang, kau begitu mencintaiku, kau pasti tak akan menceraikanku. Mengapa itu tidak mungkin terjadi? Jiang Shu, apa yang kau maksud? Fei Fei tengah melahirkan di rumah sakit, dia sangat kesakitan. Tak apa kau pergi dari rumah sakit tanpa pamit? Tapi kini kau malah bicara begitu untuk memancing emosiku. Sebenarnya ada apa denganmu? Sebesar apapun penderitaannya saat melahirkan, apa urusannya denganku? Itu kan juga anak kita. Bukankah kita telah sepakat untuk membesarkan anak itu bersama-sama? Sayang, kamu kenapa sebenarnya? Kenapa kau bersikap begini padaku? Kau tak pernah seperti ini sebelumnya. Makan malam romantis? Istriku, ini kejutan darimu untukku. Kunci mobil Maybach. King San Yeju, rumah di kompleks villa mewah. Sayang, jadi sikap cuekmu tadi cuma untuk menyiapkan kejutan ini? Kau keliru. Ini. Jiang Shu. Jiang Shu, rupanya kau memang ada di rumah ya. Hebat kau, Jiangshu. Berani-beraninya kau menceraikan putraku? Ibu, apa yang ibu lakukan? Ibu lihat apa ini? Ini Maybach seharga jutaan dolar. Aku saja belum pernah menaikinya. Rumah di Villa King Shaniju, setiap unitnya bernilai puluhan juta dolar. Benar-benar tak kusangka, bisa tinggal di sana seumur hidupku.
Sayang, cepat lihat. Baru lahir saja kau sudah bisa naik mobil mewah dan tinggal di villa megah. Kau benar-benar beruntung. Siapa bilang? Semua ini milik kalian? Jangan. Jiangshu, apa yang kau lakukan? Gawat, gawat. Kali ini semuanya tamat. Rumahku? Cucu kesayanganku, di mana mereka akan tinggal nantinya? Ini semua gara-gara kau, pembawa sial, Jiangshu. Kau sudah menghancurkan semuanya. Sayang, kau tak apa-apa? Kak Song, lihat apa yang sudah dilakukan Jiangshu. Padahal ini rumah masa depan bayi kita. Kak Song, tega sekali kau membiarkan bayi kita jadi gelandangan. Aku. Sayang, jangan menangis, nak. Jangan menangis, sayang, ayah di sini. Jiangshu, kau sudah keterlaluan. Apa sebenarnya maksudmu? Hari ini kau harus memberi penjelasan padaku. Penjelasan? Semua barang ini milikku. Ku perbuat apa saja itu hakku. Aku tak perlu menjelaskan apapun pada siapapun. Punyamu, omong kosong. Kau sudah menikah dengan keluarga Qin. Seluruh dirimu kini milik keluarga Qin. Setiap rupiah yang kau hasilkan, termasuk rumah ini, semuanya menjadi harta bersama suami istri. Benar. Rumah dan mobil ini milik keluarga kami. Kau berniat licik memindahkan aset pernikahan? Percaya tidak? Akan kulaporkan kau ke polisi dan memenjarakanmu. Penjara? Baiklah. Silakan panggil polisi dan seret aku. Jiangshu, apa-apaan sikapmu? Kau kira aku tak berani? Kau? Pak Tua, kenapa denganmu? Jangan menakutiku. Ayah, kau tak apa-apa? Ayah, ayo cepat duduk. Jiangshu, apa kau sudah gila? Kau tahu paman punya penyakit jantung, tapi kau justru sengaja memancing amarahnya. Andai terjadi sesuatu padanya, mampukah kau bertanggung jawab? Segera ke sana dan minta maaf pada paman. Kalau terjadi apa-apa pada suamiku, akan kuperkarakan kau. Aku tak mau dia minta maaf padaku. Usir dia dari sini. Menyuruhku pergi? Rumah ini milikku. Kalian yang harus angkat kaki. Sudahlah. Aku enggan berurusan dengan kalian. Bu, geserlah sedikit ke sini. Ya, duduklah tegak. Siap. Jiangshu, cepat ke sini, kita berfoto. Baik, aku datang. Mau berfotokop bajumu berantakan begini? Masakannya sudah siap? Kalau belum, lekas selesaikan. Baik. Pak Tua, apa kau sudah gila? Kalau kau mengusirnya, nanti siapa yang akan menjaga? Serta mengurus pemakaman kita kelak? Lalu siapa yang akan membesarkan cucu kesayangan kita? Paman, kenapa kau bicara sembarangan begini? Keluarga ini, apa ada hal yang tak bisa dibicarakan baik-baik? Kak Song, lekas bujuk Jiangshu. Keluarga ini bisa hancur tanpanya. Cepat, Kak Song. Jiangshu, apa belum cukup keributanmu? Lihat, kau sudah membuat ayah hampir jantungan karena marah. Sebenarnya apa maumu? Kalau ada keinginan, tak bisakah langsung bicara? Mau aku bicara terus terang? Baik. Kalau begitu, dengarkan, Qin Song. Aku ingin menceraikanmu. Kau harus pergi tanpa membawa sepeser pun harta. Aku ingin memutus semua hubungan denganmu selamanya. Aku ingin memutuskan semua ikatan denganmu. Semuanya telah berakhir di antara kita. Tidak mungkin. Mustahil. Jiangshu, berhenti di situ. Jelaskan semuanya padaku. Sekarang. Jiangshu, hentikan sekarang. Jiangshu, aku bertanya padamu. Apa kau benar-benar ingin menceraikanku? Benar. Lalu tentang menyuruhku pergi tanpa membawa sedikit pun harta, itu juga sungguh-sungguh? Tepat sekali. Mengapa? Mengapa kau melakukan ini padaku? Apakah kau sudah punya orang lain di luar sana? Memang? Benar? Kau sudah berada di luar negeri selama setahun? Pasti kau telah menemukan orang lain? Siapa pria itu? Beritahu aku. Katakan. Cepat katakan. Qin Song, lepaskan aku. Ini semua karena kau memaksaku. Lepaskan aku.
Syukurlah tidak apa-apa. Bagus kalau begitu. Istriku, kau sudah berjanji padaku bahwa kau akan mencintaiku seumur hidup. Istriku, kau bilang kau akan selalu di sisiku. Dan juga kau akan membesarkan anak itu bersamaku. Kau tak akan meninggalkanku, kan? Istriku, katakan sesuatu. Bicara padaku. Nona Jiang, waktunya sudah selesai. Silakan naik mobil. Ayo kita pergi. Istriku, mau kemana kau? Siapa mereka? Kau tak boleh pergi. Kami dari Aliansi Medis Internasional, Nona Jiang akan menjalankan misi rahasia. Lokasinya tak bisa kami ungkap. Aliansi Medis Internasional? Jiangshu, kau mau ke luar negeri? Baru pulang dinas? Sekarang pergi lagi? Beginikah sikap istri yang baik? Kenapa kau setega itu? Fei Fei, apa maksudmu? Lagian, apa salahnya ke luar negeri? Apalagi ini misi rahasia. Bayarannya pasti tinggi. Jiangshu, bekerjalah yang baik di sana. Asal nanti saat waktunya, dia menyerahkan gajinya tepat waktu pada Xiao Song, itu bisa dipakai membesarkan cucuku agar sehat dan gemuk. Tak peduli dia ada atau tidak, itu bukan soal. Betul sekali. Sampai lupa aku soal itu. Kakak Song, sikap kakak Jiangshu hari ini pasti karena ia tak rela berpisah denganmu, makanya ia merajuk padamu. Paman, Kak Shu bekerja mencari nafkah, juga demi keluarga kita. Hari ini dia pun tak sengaja membuat Anda marah. Maafkan dia ya. Kalau bukan karena menilai engkau masih berguna, aku sudah menyuruh Qin Song menceraikanmu. Saat itu tiba, kau takkan punya tempat untuk menangis. Istriku, kali ini kau akan ke luar negeri. Berapa lama sampai pulang? Mungkin Menjadi dokter tanpa batas, berarti harus melepaskan segala identitas, status, apalagi di luar negeri, kerap terjadi konflik bersenjata, nyawamu terancam setiap saat. Meski tim memerlukan sosok hebat sepertimu, namun aku lebih berharap kau mempertimbangkannya masa-masa. Lagi pula kau baru saja kembali ke pelukan suamimu. Usai setahun menempuh studi di luar negeri, ya, apakah kau tega kembali meninggalkannya? mungkin aku takkan kembali lagi. Tak kembali? Maksudmu takkan kembali? Kenapa? Bukankah kalau aku tak pulang, itu memang yang kau inginkan? Benar juga. Kalau tak kembali, ya biarlah. Asal gajimu tetap dikirim tepat waktu, kami masih punya uang untuk membesarkan anak, ada atau tidaknya dia pun tak masalah. Begitu, bukan, cucu tercintaku? Lihat, bayiku tersenyum. Cucuku sudah tersenyum. Menurutmu, apa yang nenek katakan benar? Paman, Bibi, waktu kita sudah sempit. Jangan sampai mengganggu kerja Kak Shu. Semakin cepat dia berangkat hari ini, dia bisa dapat lebih banyak uang kan? Kalau mau cari uang ke luar negeri, cepatlah berangkat. Menunda sehari saja, artinya terpotong sehari uang susu untuk cucuku. Jangan lamban begitu. Keluarga kami tidak menafkahi orang yang tak berguna. Ayah bicara apa? Jiangshu itu istriku. Dia penopang keluarga ini. Dia juga ibu bayi ini. Dia juga... Cukup. Qin Song, anak ini sama sekali tak ada hubungannya denganku. Soal penopang keluarga ini, Jiang Fei jauh lebih layak daripada aku. Lagi pula, kita sudah bercerai, tolong panggil aku dengan sebutan lain. Nona Jiang, Duran, saatnya berangkat. Qin Song, aku, Jiangshu, mulai sekarang, tak ada lagi urusan denganmu. Singkirkan sikap sok tahumu itu, dan jangan ganggu aku lagi. Sayang, aku keliru. Aku tahu di mana salahku. Ini salahku. Sesudah menikah, aku beserta orang tuaku tak memperlakukanmu dengan baik. Seisi keluarga kami tak pernah benar-benar peduli padamu. Sayang, aku menyadari kesalahanku. Dan satu hal lagi, akhir-akhir ini aku terus fokus pada kehamilan Fei Fei hingga mengabaikanmu. Aku janji, aku akan berubah. Aku pasti berubah. Sayang, aku janji. Jadi begini cara mengakui kesalahan? Qin Song, permintaan maafmu terasa begitu murahan hingga membuatku muak. Ya, memang aku brengsek. Namun, jangan lampiaskan amarahmu pada anak itu. Sayang, demi kebaikan, bayi ini yang kelak akan memanggilmu ibu, maafkan aku, ya. Kumohon padamu, tolong ampuni aku. Benar Kak Shu? Bayi ini tak bersalah. Kalau Anda marah silahkan pukul atau maki saya saja, tapi jangan bertindak emosional. Diam.
Anak ini sama sekali tak ada kaitannya denganku. Ibu anak ini bernama Jiang Feifei. Kau mengancamku memakai anak ini. Kinsong, kau benar-benar licik. Ayo, kita pergi. Sayang, istriku. Sayang, istriku. Sayang, aku sudah mengakui salahku. Mengapa kamu masih begini? Jiangshu, kembalilah. Keluar dari mobil. Cepat keluar dari mobil. Jiangshu. Jiangshu, kembalilah. Jiangshu. Nona Jiang, perlu. Aku tak apa-apa. Jangan berhenti. Terus saja. Baiklah. Jiangshu, kembalilah Jiangshu. Anakku, kasihan sekali, anakku ini. Jiangshu, kau wanita kejam, lihat apa yang kau lakukan pada anakku. Kak Song, ada apa denganmu Kak Song? Dasar tak berguna. Cepat, cepat bantu dia berdiri. Kak Song. Kak Song. Kak Song, anakku. 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 Kak Song. Si Jiang Feifei itu benar-benar tak berguna, berani-beraninya dia menaruh putraku di rumah sakit desa begini. Lingkungannya di sini memang buruk sekali. Kalau saja Jiangshu ada di sini, mana mungkin kita perlu menderita begini? Ibu, hentikan keluhannya. Lagi pula utang 160 juta ke rumah sakit itu. Dia sendiri yang pinjam uang untuk membayarnya. Kan itu anak yang dia lahirkan, bukan kamu yang melahirkannya, jadi wajar kalau dia yang bayar. Ibu. Baiklah, baiklah. Ibu tahu, Feifei itu gadis baik. Semuanya gara-gara Jiangshu. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Perempuan kejam bernama Jiangshu ini, teleponnya tak diangkat. Entah kemana dia sekarang. Mobil dan rumah sudah disita. Baru saja ku cek di rekening bank dia tak menyisakan sepeser pun untuk kita. Ini sungguh menyiksa kita. Jangan sampai aku menemukan perempuan tak tahu diri yang meninggalkan keluarganya itu. Kalau tidak, pasti akan kuberi pelajaran. Ku harus memberi perempuan itu pelajaran dan menggaruk wajahnya. Sudahlah. Jiangshu, dia cuma sedang kesal. Aku yakin sebentar lagi dia akan kembali mencariku. Dia sendiri akan menyerahkan rumah itu beserta mobil Maybach itu semuanya untukku. Pasti akan begitu. Halo. Tersambung? Sayang, kamu di mana? Aku sangat merindukanmu. Bisakah kau menjemput aku dan anak ini? Lingkungan di sini benar-benar buruk, banyak kecoa di mana-mana. Tempat ini benar-benar tak layak huni. Kinsong, aku menjawab telepon ini hanya untuk memberitahumu bahwa aku akan pergi. Jangan pernah hubungi aku lagi. Tidak. Kau tidak boleh pergi. Kau tak boleh meninggalkan aku dan anak ini. Jiangshu, aku. Aku tahu aku salah, aku bisa berubah. Asal kau tetap mencintaiku, aku akan lakukan apapun yang kau inginkan. Aku tak butuh itu. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Apakah ini karena soal anak? Jiangshu, ini karena aku punya anak dengan Feifei, begitu kan? Aku bisa minta maaf padamu, aku bersedia minta maaf. Jiangshu, kalau kau merasa keberatan, kau bisa bilang sejak awal. Aku bisa menyingkirkan anak itu, semuanya bisa kembali seperti dulu. Tangani? Bagaimana menanganinya? Dari awal hingga akhir masalah ini, pernahkah kau memberitahuku? Aku? Kak Shu, maaf ya. Karena takut mengganggu kerjamu, aku bersama Kak Song jadi tak sempat memberitahumu lebih dulu. Feifei, ini soal bayi tabung, tanpa kontak fisik. Jiangshu pasti tak akan marah. Lagi pula sayang, bukankah kau selalu ingin jadi seorang ibu? Sekarang dapat anak cuma-cuma, kau harusnya senang, kan? Kinsong, anak itu keputusanmu, jadi kau yang harus bertanggung jawab. Kau tak berhak memaksakan hal itu padaku yang sama sekali tak ada sangkut pautnya. Meski anak itu darah dagingku, tapi aku ini suamimu. Tentu saja dia juga anakmu. Perceraian kita sudah sah. Kita sudah tak punya hubungan apapun lagi. Tidak, tidak. Aku tak mau cerai darimu. Kita sudah menikah bertahun-tahun. Tega sekali kau bersikap sekejam ini. Kembalilah ya, kita bisa bicarakan semuanya dengan baik. Nona Jiang, saatnya naik pesawat.
Ah, anakku, apa yang kau lakukan? Jiangshu, tidak. Jiangshu, jangan pergi. Aku hampir tiba di bandara. Nak, apa yang kau lakukan? Kasong, ini hari kasih sayang. Minggir. Kinsong, kau sudah gila. Aku mau cari Jiangshu. Pergi. Jiangshu, jangan pergi. Aku hampir sampai. Mari pergi. Permisi, Pak. Apakah Anda melihat istriku? Wajahnya begini, tingginya sekitar segini. Sayang, kali ini aku benar-benar sadar aku salah. Tolong jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Permisi, apakah Anda melihat istriku? Wajahnya begini, tingginya sekitar segini. Tidak. Permisi, apakah ada yang melihat istriku? Wajahnya begini, tingginya sekitar segini. Tidak. Jiangshu, kembalilah, Jiangshu. Jiangshu, aku yang salah, Jiangshu. Sayang, selamat Hari Raya. Sejak kita menikah, ini hadiah pertama dariku untukmu. Nanti ini akan jadi sarana komunikasi cinta kita. Baik, setiap kali nanti kupakai ini, aku akan terus mengingatmu. Bahkan hadiah hari kasih sayang dariku untukmu lenyap begitu saja. Kau bilang akan mencintaiku seumur hidup. Kau pembohong. Kau penipu. Anakku, Xiao Song, bangun. Kak Song, Xiao Song, di mana Jiangshu sekarang? Sudahkah kau menemukannya? kenapa kau terus menatap ponsel butut ini? Cepat bicara, jangan bikin orang cemas setengah mati. ini ponsel ini. Kak Song, bukankah ini hadiah darimu untuk Jiangshu? Mengapa bisa tergeletak di sini? Apa mungkin dia sungguh ingin memutuskan hubungan denganmu? Ini semua salahmu. Nah, aku. Kinsong, apa maksud ucapanmu? Sejak awal punya bayi ini, kau yang bilang Jiangshu pasti setuju. Sekarang dia meninggalkanmu bersama bayi ini. Apa hubungannya denganku? Bukan aku yang memaksanya pergi. Benar, Xiao Song ini salah Jiangshu. Dialah yang tak memikirkan perasaan suami istri dan tetap bersikeras pergi meninggalkanmu. Soal ini, mana mungkin menyalahkan Fei Fei? Semua ini karena dia. Jadi, Karena apa? Benar, yang paling penting sekarang adalah mencari cara menemukan Jiangshu, bukan bertengkar di sini. Lagi pula, seluruh keluarga kita mengandalkannya untuk biaya hidup. Betul, Kak Song. Semua yang bisa kupinjam sudah kupinjam. Sekarang, aku benar-benar kehabisan uang. Kalau kita tak menemukan Jiangshu, bukan cuma kita, bahkan beli susu formula saja bakal susah. kau. Tapi Jiangshu sudah naik pesawat. Kemana aku harus mencarinya? Tanyalah teman-temannya saja. Teman? Kawan? Kawan. Cepat, Ternyata aku sama sekali tak punya. Nyatanya, aku tak pernah peduli siapa saja teman-teman Jiangshu. Aku tak punya nomor mereka. Apa? Kau? Cih, jadi suami sampai begini, pantas saja Jiangshu meninggalkanmu. Diam kau. Sudahlah, apa gunanya mempersoalkannya sekarang? Ke rumah sakit. Ayo ke rumah sakit. Rekan kerja dan bosnya pasti tahu dia pergi kemana. betul juga, perkataan orang tua ini memang benar. Ayo, kita berangkat ke rumah sakit sekarang, cari tahu kemana Jiangshu pergi, ajak dia pulang. Lalu kita minta maaf padanya, tunjukkan penyesalan kita, dan jalani hidup baik-baik dengannya mulai sekarang. Jiangshu, aku pasti akan menemukanmu. Ayo, Cepat pergi. Nyonya Jiang, jadwal penerbangan Anda telah diubah. Penerbangan selanjutnya berangkat 3 jam lagi. Baik, saya mengerti. Direktur, saya mohon beritahu saya sungguh tak bisa kehilangan istri saya. Saya tidak tahu. Anda tak tahu? Mana mungkin? Anda atasan Jiangshu, bagaimana mungkin Anda tak tahu dia kemana? Anda jelas-jelas sengaja menutupi sesuatu dari kami. Bukankah Anda ibu mertuanya, Anda ayah mertuanya, dan kau adalah suaminya yang
hidup bersamanya sebagai suami istri. Kalian semua adalah orang-orang terdekatnya, bahkan kalian tak tahu dia di mana. Malah datang bertanya padaku. Orang luar, bukankah itu konyol? Direktur, saya benar-benar bersalah. Aku benar-benar bersalah, aku pantas dihukum. Direktur, sekarang saya hanya ingin segera menemukan Jiangshu. Saya mohon, beri saya kesempatan menebus kesalahan padanya, Direktur. Menebus kesalahan? Kupikir, kalian cuma ingin menemukannya agar terus memanfaatkannya. Jiangshu sudah berkorban begitu banyak untuk kalian, tidakkah kalian sadar? Sekarang dia akhirnya memilih hidup untuk dirinya sendiri. Kalian masih mau menyeretnya kembali? Jangan harap. Sekarang tolong segera keluar, jangan mengacaukan ketertiban di rumah sakit. Tidak, aku tak melakukannya. Masih mau membantah? Jiangshu begitu mengutamakan keluarga, dia amat berbakti pada mertuanya. Semua orang di rumah sakit ini, siapa yang tak tahu, setahun yang lalu, ketika dia pergi ke luar negeri untuk belajar, bahkan membeli sepasang sepatu pun ia tak sanggup, sampai ditertawakan oleh rekan-rekan sejawat di sana. Dokter Jiang, Anda baik sekali. Kalian lihat, sepatu Dokter Jiang sudah rusak, bahkan haknya hampir copot. Dokter Jiang memberikan seluruh uangnya kepada suaminya, hingga tak sempat memikirkan dirinya. Jiangshu, dia hidup amat hemat. Ketika makan di kantin, dia hanya memesan nasi dan sayur termurah. Tubuhnya jadi sangat kurus, hanya tersisa tulang berbalut kulit. Direktur Jiang, apa hanya ini yang kau makan? Direktur Jiang, sadar, Direktur Jiang, kau tak apa-apa? Direktur Jiang, ada apa denganmu? Direktur Jiang. Kemana larinya? Semua uangnya? Bukankah itu semua telah dihabiskan oleh keluarga tak tahu untung semacam kalian? Sungguh, benar-benar orang tak tahu berterima kasih. Betul-betul tak tahu malu. Kalian masih bilang tidak? Berani bilang kalian tak memakai uangnya? Semua kebutuhan hidup kalian, bukankah semuanya darinya? Katakan. Ayo katakan. Cepat katakan. Cepat katakan. Keluarga ini benar-benar bagai lintah darat. Mengkhianati istrinya, punya anak, dan masih ingin Direktur Jiang yang menanggungnya, dan sekarang masih berani ribut di rumah sakit? Apa mereka bahkan tak tahu cara mengejar kata tak tahu malu? Kau, Direktur Jiang pergi begitu saja, itu sudah kelewat baik bagi mereka. Kalau aku jadi dia, aku akan memberi pelajaran pada keluarga tak tahu diri ini, dan membuat perhitungan sampai tuntas, bahkan lebih hina dari sampah. Betul, kalian. Jiangshu, saya sudah mengamatinya. Sejak ia masih dokter magang selangkah demi selangkah hingga hari ini, menjadi tenaga medis elit yang diandalkan. Selama bertahun-tahun ini, penderitaan yang ia tanggung, dan kerja keras yang ia curahkan, akulah orang yang paling memahaminya. Sedangkan Anda, kalian, pernahkah kalian sedikit saja peduli padanya? Apa yang kau cari sampai mengobrak-abrik tempat ini? Berisik sekali. Sayang, sepertinya aku kehabisan baju. Maksudmu kehabisan baju? Lalu yang sedang kau pakai itu apa? Pakailah yang ada, jangan beli yang baru, hematlah uangmu untuk membelikanku mobil bagus. Berisik, buang saja jam waker rusakmu itu, dan cepatlah pergi kerja, jangan ganggu tidurku. Sayang, jangan marah. Pergi sana. Ayah, Ibu, sayang, ayo kita keluar makan. Makan-makan. Ayo Bu, makan. Setiap hari makanannya itu saja. Aku sudah bosan memakannya. Masih ada terong, ayo cepat coba. Jangan duduk dulu. Ya. Pergi ke mobil, ambil perlengkapan kemahku. Oh, baiklah. Hei, istriku. Kenapa jus favoritku habis? Bisakah kamu belikan lagi lalu simpan di kulkas? Itu, biar aku belikan sekarang. Tunggu. Belikan aku sebotol minuman keras. Aku mau Wuliangye. Aku tak biasa minum yang murah. Ayah, minimarket di bawah tak menjual Wuliangye. Masa kamu tak bisa pergi sejauh 1 kilometer ke toko rokok dan minuman keras untuk membelinya? Cepat pergi. Pergi ke kantor ekspedisi, ambilkan paket-paketku. Ayah, Ibu, ini barang yang kalian minta. Sejak Jiangshu menikah denganku, dia memang banyak menanggung ketidakadilan, tapi aku justru tak pernah memedulikannya sama sekali.
termasuk Direktur. Saya mohon, beritahu saya di mana Jiangshu sekarang. Berilah aku kesempatan menebus kesalahanku padanya. Direktur. Pak Tua, setelah kami pikir-pikir, kita memang telah bertindak sangat tidak adil terhadap Jiangshu. Direktur. Direktur. Saya sungguh menyadari kesalahan saya. Direktur, sekarang saya tak memikirkan hal lain. Saya hanya ingin segera menemukan Jiangshu. Meskipun, sekalipun hanya untuk meminta maaf padanya, itu saja sudah cukup. Direktur, tolong beritahu saya di mana dia. Direktur. Aku tak punya uang sepeser pun, dan baru saja meminjam 160 juta untuk biaya rumah sakit. Kalau aku tak menemukan Jiangshu, anakku bisa kelaparan di jalan. Direktur, semua ini salahku. Akulah yang telah menghancurkan hubungan mereka. Direktur, Anda juga tahu penyakitku. Saya pasti akan memakai sisa waktuku untuk berusaha memperbaikinya dan menyatukan mereka lagi. Direktur, tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Direktur. Direktur, saya mohon padamu, boleh? Lebih baik membangun 1000 kuil daripada menghancurkan satu pernikahan. Kasihanilah kami, tolong beritahu kami. Jiangshu sudah sepenuhnya kehilangan harapan padamu. Dia sama sekali tidak membutuhkan perbaikan apapun dari kalian. Kehadiran Anda hanya akan membawa dampak yang tak perlu bagi pekerjaannya dan mendatangkan risiko. Risiko? Jiangshu pergi ke luar negeri untuk apa? Mengapa ada risikonya? Tak perlu diberitahukan. Direktur, apa yang tak bisa dikatakan? Keluarga berhati dingin ini seharusnya tahu. Benar sekali. Direktur Jiang pergi sebagai dokter lintas batas. Jika Direktur Jiang tewas di medan perang, itu karena kesalahannya. Biarkan pria ini seumur hidup dalam rasa bersalah. Apa? Dokter lintas batas? Perang? Medan perang? Tewas di medan perang? Ini tidak benar kan? Kau membohongiku kan? Aku tak mau Jiangshu mati. Istriku? Aku bersalah. Istriku? Aku bersalah. Anakku, Xiao Song. Kenapa bisa begini? Gawat, ini serangan jantung karena stres. Cepat selamatkan dia. Dokter, cepat. Jangan menangis ya, ayah akan baik-baik saja. Anakku sayang, kamu harus baik-baik saja. Jika tidak, bagaimana ibu bisa terus hidup? Tolong tenang sedikit. Isak tangismu membuat kepalaku pusing. Putramu kini kritis akibat penyakit jantung, tapi kulihat kau sama sekali tak cemas. Benarkah kau ayahnya? Apa gunanya aku khawatir? Aku ini bukan dokter. Lagi pula, bukankah dulu aku juga pernah menjalani operasi jantung? Buktinya sekarang aku masih hidup dan sehat. Andai saja Jiangshu ada di sini. Baru sekarang kau ingat Jiangshu? Kemana saja kau sejak kemarin? Apa maksudmu? Memangnya Jiangshu pergi karena aku yang memaksanya pergi, Keluarga pasien Kinsong siapa? Kami keluarganya. Saya ayahnya. Kondisi pasien saat ini kurang baik. Ini adalah surat pemberitahuan kondisi kritis. Kami mohon Anda memahami kondisi pasien dan segera menandatanganinya. Kami akan berupaya sebaik mungkin untuk menyelamatkannya, tapi Anda semua harus bersiap untuk segala kemungkinan. Surat pemberitahuan kondisi kritis. Anakku tercinta. Anakku. Berapa biayanya? Biaya obat dan perlengkapannya sekitar $100.000. Hah? Apa? $100.000? Obat apa itu? Hingga semahal itu? Ini obat impor khusus untuk menyelamatkan nyawa. Jadi, kalian mau selamatkan dia atau tidak? Kami akan menyelamatkannya. Ya, kami pasti akan menolongnya. Tapi, dari mana kami dapat uang sebanyak itu? Fei, segera hubungi temanmu. Pinjamlah sedikit uang. Tolong selamatkan Xiao Song kami, ya? Bibi, jangan mempersulit saya. $100.000 itu jumlah yang sangat besar. Bahkan jika Anda menjual saya, nilainya tetap tak akan sebesar itu. Jiang Fei, apa maksud ucapanmu itu? Apa maksudmu? Kau tak peduli lagi anakku hidup atau mati, kan? Nak, tenanglah. Jangan menangis, sayang. Paman, tolong jangan bicara keras-keras. Nanti menakuti anak ini. Paman dan Bibi, bukan maksudku enggan menolongnya. Tapi kalian tahu sendiri keadaanku. Aku sudah sebatang kara, tak punya uang, dan aku sendiri tengah sakit parah. Aku benar-benar tak berdaya sekarang. Apa maksudmu tak berdaya? Waktu Jiangshu masih ada, kami tak pernah khawatir soal uang. Kalau kalian bisa, pergilah cari Jiangshu dan bawalah dia pulang. Kau, dasar kau. Kalau saja dulu, kau ngotot meminta Xiao Song memberimu anak, mana mungkin keluarga kami terjerumus seperti ini. Sekarang kau bilang itu bukan urusanmu, dan mau cuci tangan begitu saja? Bibi, aku tak berniat lepas tangan. Bagaimanapun, Kak Song adalah ayah kandung dari anakku. Tapi aku sudah melunasi tunggakan rumah sakit senilai $80.000. Sekarang aku benar-benar kehabisan uang. Kau yang melahirkan anak ini, bukankah seharusnya kau yang menanggung biayanya? Benar, memang aku yang seharusnya menanggungnya. Tapi uang 200 juta itu, saat ini aku benar-benar tak punya. Meski kalian memaksaku sekalipun, aku tetap tak punya uang. Aku sama sekali tak punya uang sekarang. Ini anakmu, bukankah seharusnya kau yang menanggung biayanya? Benar, memang aku yang seharusnya membayar. Tapi $100.000 itu, sekarang aku sungguh tak memilikinya. Sekalipun kalian menekanku, aku tetap tak punya uang. Lagi pula,
Anak ini, Kim Song lah yang dengan senang hati menginginkannya dariku. Bukannya aku memaksanya. Sekarang, setelah terjadi sesuatu padanya, bagaimana kalian bisa menyalahkanku? Apa katamu? Pak Tua, Anda baik-baik saja? Tuan, tolong sedikit tenang. Kalau bukan gara-gara kau dan juga bocah ini, mana mungkin putraku menceraikan Jiangsu? Kau yang menghancurkannya. Kau telah menghancurkan keluarga kami. Dan kau masih bisa bicara sinis begitu. Dasar perempuan tak berhati. Tunggu saja, akan kuberi kau pelajaran. Cukup. Baik, saya paham. Nyonya Jiang, ada panggilan dari direktur. Tuan Qin, ada masalah. Jiangshu, saya tahu ini tidak pantas untuk menghubungi Anda, namun mantan suami Anda mendadak terkena serangan jantung serta mengalami syok, keadaannya sangat kritis. Kami semua di sini tak tahu harus berbuat apa, hanya Anda yang dapat menolongnya. Maukah Anda kembali ke sini? Direktur Jiang. Jiangshu? Segera selamatkan Xiao Song. Saya mohon, tolong segera selamatkan dia. Saya mohon, segera selamatkan Xiao Song. Tolong, ya? Jiangshu, segera selamatkan Xiao Song. Jiangshu, aku. Tanda tangan ini. Kumohon, tolong selamatkan Xiao Song. Jiangshu, segera selamatkan Xiao Song. Kumohon padamu, segera bantu dia. Jiangshu, aku. Tanda tangan ini. Baik, aku akan tanda tangan. Aku akan tanda tangan sekarang juga. Paman Bibi, Jiangshu sudah pulang, Kak Song akan selamat. Siapa yang kau panggil Kak Song? Minggir. Suamiku, kau tak apa-apa. Suamiku. Dokter. Segera ke sini, dokter. Apakah aku akan segera pergi? Istriku, kaukah itu? Apakah aku bermimpi? Mulai operasi? Aku tahu aku keliru, sayang. Aku sadar bersalah, maafkan aku. Pemulihan pasien cukup baik, dia semestinya segera sadar. Ingat, jangan biarkan dia beraktivitas berat, dan hindari gejolak emosi yang besar. Terima kasih, dokter. Kak Song, kau sudah sadar? Aku di mana? Aku ada di mana sekarang? Kak Song, kita di rumah sakit. Kamu tidak ingat? Seminggu lalu kamu terkena serangan jantung mendadak, nyawamu nyaris tak tertolong. Serangan jantung? Jiangshu? Di mana kamu, Jiangshu? Kak Shu, terima kasih sudah menyelamatkan Kak Song. Juga waktu itu, saat aku melahirkan anak kita, terima kasih banyak padamu juga. Aku mengerti. Jika tak ada hal lain, aku pergi dulu. Jiangshu, bayi ini anak Kak Song, barulah kami menjadi satu keluarga. Jadi tolong, ke depannya, jangan muncul lagi di depan Kak Song. Menolong dan menyembuhkan orang memang tugas dokter. Soal kalian berdua, itu bukan urusanku. Kamu. Jiangshu lagi. Perempuan kejam sialan ini. Kak Song, apa yang kau bicarakan? Apa maksudmu dengan Jiangshu? Di sini sama sekali tak ada Jiangshu. Kamu pasti sedang bermimpi ya? Kak Song, kamu baru selesai operasi. Tak boleh terlalu emosional. Ayo, biar ku bantu berbaring. Apakah mungkin?
Ini semua cuma mimpiku? Tidak. Jiangshu lah yang mengoperasiku. Cepat katakan di mana dia. Aku harus menemuinya. Cukup. Perempuan kejam bernama Jiangshu itu meninggalkan suami dan anak-anaknya lalu kabur begitu saja. Dia takkan pernah kembali. Dokter yang mengoperasimu. Mungkinkah? Hanya hayalanku saja? Kak Song, jelas kau sedang bermimpi. Aku yang menyelamatkanmu. Aku rela berkorban segalanya, bahkan mengumpulkan $1 juta untuk menutup biaya operasimu. Aku bahkan memberimu dan anak-anak sebuah rumah mungil untuk ditinggali. Kak Song, lihat, mulai hari ini, inilah rumah kita. Rumah. Kak Song, waktu kau mendadak kena serangan jantung dan nyawamu sudah di ujung tanduk, aku mencoba menghubungi Jiangshu lewat direktur rumah sakit. Tapi dia sama sekali tak peduli apakah kau hidup atau mati. Benarkah? Tentu saja benar. Mana mungkin aku berbohong padamu, Kak Song? Perempuan rendahan Jiangshu itu, dia cuma seseorang yang amat tak tahu balas budi. Kamu sebaiknya segera memutus hubungan dengannya dan fokuslah membesarkan anak kita hingga dewasa. Kak Song, cuma anak kita yang dapat kau andalkan kelak. Darah kita mengalir di nadinya. Dia pasti takkan meninggalkanmu, Kak Song. Fei Fei, kau benar. Seseorang seperti dia yang tak peduli apakah aku hidup atau mati, tak pantas untuk dirindukan. Seharusnya sejak dulu, aku menetapkan batas yang jelas dengannya. Kak Song, nah begitu baru benar. Kemari. Lihatlah putra kita. Betapa bersemangatnya dia. Kelak saat dia dewasa, matanya pasti akan menurunimu. Sayang, ini ayah. Anak ayah tersayang. Di mana orang tuaku? Sudah lama mengapa aku belum melihat mereka? Mereka. Apa yang terjadi pada mereka? Katakan. Saat hari kau dioperasi darurat, Paman sangat cemas, penyakit jantungnya kambuh, hingga harus masuk ICU, bahkan surat peringatan kondisi kritis keluar berkali-kali. Bibi dia juga nyaris tak sanggup bertahan. Lihatlah. Ayah? Ayah. Kak Song. Ayah? Ayah? Kak Song, kamu baru sadar setelah berjuang keras. Dokter bilang kamu tidak boleh banyak bergerak, jangan terlalu emosional, jantungmu tak akan kuat, itu sangat berbahaya. Minggir. Ayah? Kak Song. Kak Song. Ibu? Bagaimana kondisi ayah? Masih ada harapan? Harapannya ada, hanya saja perlu transplantasi jantung. Syukurlah masih ada harapan. Syukurlah masih ada harapan. Sudah ada donor jantung yang cocok. Kami sudah berulang kali melakukan uji kecocokan, tapi tak satu pun yang cocok. Sekarang, ayahmu cuma menunggu ajal. Kenapa bisa begini? Ayah? Ayah dengar suaraku? Ayah, jawab aku, ayah. Tenang saja ayah. Aku pasti akan menyelamatkan ayah. Kuberikan jantungku sendiri untuk ayah. Ayah. Aku rela mendonorkan jantungku untukmu, ayah. Kak Song, apa yang kau katakan? Xiao Song, sayang, jangan lakukan hal nekat begitu. Apapun yang ingin dia perbuat, dia takkan mendapat kesempatan. Hukum menyatakan bahwa melarang transplantasi organ apapun dari orang sehat. Jadi, niatmu menyumbangkan jantungmu demi ayahmu, itu benar-benar mustahil. Lalu apa yang harus kulakukan? Aku tak bisa diam saja melihat ayahku pergi. Saat ini, masih ada satu cara. Cara apa? Kenapa kalian semua menatapku? Aku penderita kanker stadium akhir. Aku mungkin hanya bertahan hidup 6 bulan lagi. Jantungku, dia tak akan bisa memakainya. Kecocokan jantung Nona Jiang dengan tuan besar Qin sangat tinggi. Selain itu, menurut laporan, sel kanker di tubuh Nona Jiang belum menyebar ke jantung, jadi transplantasi jantung sangat memungkinkan. Dengan teknologi medis saat ini, kanker stadium akhir saat ini belum memiliki peluang sembuh. Jadi, sebelum ajal tiba, dapat berbuat baik dengan membantu orang lain. Bukankah itu pilihan terbaik? Jadi, sebelum maut datang, kau masih sempat berbuat baik. Kenapa tidak kau lakukan? Tidak. Aku tak mau berdonasi. Jiang Fei Fei, semua ini salahmu. Kau yang mencelakai ayahku, biang keladi di balik semua ini. Kondisi ayahku sekarang, semua gara-gara kamu. Kau yang mencari dokter itu, kau harus bertanggung jawab atas nyawa ayahku.
Jangan harap. Xiao Song, Kalian yang bodoh. Aku tak pernah bilang bahwa aku yang meminta direktur mengoperasi ayahmu kan? Kalian yang memaksa aku. Sekarang kalian mau menudingku atas masalah ini? Tidak akan. perempuan kejam. Tega benar kau mengucap begitu? Tegas sekali kau memperlakukan ayah Xiao Song begini? Hanya seorang kakek tak penting. Kalau dia pergi, ya sudahlah. Apa urusannya denganku? Maksudmu tak ada kaitannya? Dulu kau yang ngotot memaksa Xiao Song punya anak denganmu. Keluarga kami hancur gara-gara kamu. Menyelamatkan ayah Xiao Song, apa ruginya? Cepatlah pergi. Ibu? 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 Ibu kenapa, Ibu? 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 Ibu, kenapa? Ibu? Ibu dan anak bodoh? Jangan bilang aku masih bisa hidup setengah tahun lagi. Bahkan kalau aku sudah sekarat sekalipun, aku masih punya waktu sebulan, 1 hari. Jangan harap aku akan menyelamatkannya. Dan jangan bermimpi aku bakal menggantikan posisinya. Jiang Feifei, kenapa kau sebegitu kejam? Cih, Jiang Feifei, berhenti di situ. Anak itu, apa kau sudah tak peduli pada anakmu lagi? mau pakai anak untuk mengancamku? Ambil saja kalau kau mau. Toh anak ini, siapapun yang kelak membesarkannya, pada akhirnya, darah yang mengalir di nadinya tetap darahku. Setelah aku tiada nanti, dia tetap akan berbakti di depan makamku. Bukankah begitu? Kamu, dasar perempuan tak tahu malu. Perempuan kejam. Kau menghina orang yang salah. Orang yang seharusnya kau hina bukan aku, tapi dirimu sendiri. Baik ayahmu yang kini terbaring di ruang perawatan intensif, ataupun Jiangshu yang dulu menceraikanmu, lalu pergi begitu saja. Semua itu akibat ulahmu sendiri. Kau yang memaksa mereka pergi. Namun untungnya, Jiangshu kini sudah sadar. Jika tidak, dia pasti akan terus dipermainkan orang tak tahu diri sepertimu seumur hidupnya. Seminggu kemudian, aku dan ibu mengantarkan ayah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sebelum ayah berpulang, beliau terus menyebut nama Jiangshu, hingga saat-saat terakhir beliau tak bisa tenang. Lebih dari sebulan kemudian, ibu berpulang begitu cepat, bahkan tak memberiku waktu untuk bernapas, ia segera menyusul ayah. Yang tak kuduga, ia sama seperti ayah, juga terus memikirkan Jiangshu tiada henti. Ayah, ibu, aku tahu mengapa kalian selalu memikirkan Jiangshu, bagaimanapun yang berutang padanya, bukan cuma kalian berdua, aku pasti akan menemukannya. Ibu? Kinsong, biarkan aku menengok anak itu sekali lagi boleh ya? Aku ibu kandungnya. Kinsong, biarkan aku melihat anak itu sekali lagi. Bagaimana? Aku ibu kandungnya. Dokter bilang, hidupku tak akan lama lagi. Aku merasa bersalah. Aku benar-benar bersalah. Aku bersedia. Aku rela mendonorkan jantungku untuk ayahmu. Kinsong. Apakah aku sedang menanggung karma perbuatanku sendiri? Kinsong. Sayang, jangan dengarkan ocehan orang di luar sana. Dia bukan ibumu. Ibu kandungmu adalah pahlawan yang luar biasa. Dia kini berada di tempat yang sangat jauh demi menyelamatkan banyak nyawa, tapi tenang saja, dia tak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan kita berdua. Dia akan pulang. Dia pasti kembali kepada kita. Kita akan menunggunya di sini. Jiangshu, aku begitu merindukanmu. Sebenarnya, kapan aku bisa bertemu lagi denganmu? Bagaimana keadaanmu di sana? Komandan, Anda baik-baik saja, Pak. Dokter, cepat panggil dokter. Komandan, bertahanlah. Dokter Jiang sudah datang. Dokter Jiang, cepat, tolong komandan saya. Ada luka tusukan di pahamu, aku akan menghentikan pendarahannya lebih dulu. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkanmu terancam bahaya. Tahan sebentar. Sebentar lagi selesai. Kalau sakit,
Gigit sesuatu, satu tanganku saja cukup menghentikan pendarahanmu, tapi jangan sampai menggigit lidahmu. Selesai, pendarahannya sudah berhenti sementara. Terima kasih, Dr. Jiang. Tidak apa-apa, menyelamatkan nyawa memang tugas kami sebagai dokter. Cepat menyingkir. Papa, apa Mama benar-benar pulang hari ini? Bisakah kita menemuinya? Teman-temanku juga punya Mama. Aku juga sangat merindukan Mama. Pasti. Papa, apa Mama benar-benar pulang hari ini? Pasti pulang. Kita harus lebih sabar, menunggu. Papa, apa Mama masih akan pulang? Kita sudah menunggu sangat lama. Kakiku sampai kesemutan karena jongkok. Tidak lagi? Ayo, kita pulang saja. Yuk pergi, mari pulang. Papa, kenapa setiap minggu Papa mesti ke bandara dan menunggu 2 hari? Ini sudah bertahun-tahun berlalu. Kapan sebenarnya kita bisa berjumpa Mama? Bisa jadi suatu hari, mungkin setahun, atau mungkin seumur hidup. Seumur hidup? Papa, seumur hidup itu berapa lama sih? Seumur hidup itu, waktu yang amat panjang, seluruh waktu yang tersisa dalam hidup Papa. Seluruh sisa waktu. Iya, Jadi, apa itu artinya? Kita takkan pernah melihat Mama lagi? tentu saja tidak. Kalau Papa belum berhasil menanti Mama pulang, Papa takkan pernah tenang. Mengerti? Iya, aku pun seperti Papa, juga takkan tenang. Dasar anak nakal. Memangnya kamu tahu apa artinya gelisah? Kamu cuma meniru kata-kata Papa. Ada-ada saja kamu. Jiangshu, apakah itu kamu? Benarkah itu kamu? 6 tahun berlalu, akhirnya kau pulang juga. 6 tahun telah berlalu, tak sangka perubahannya sedemikian besar, dan aku masih bisa pulang kampung dengan selamat. Betul, semua ini berkat Tuhan, kalau tidak mungkin saat itu Anda sudah. Istriku. Jiangshu, ini memang kamu. Aku tak salah lihat kan? Atau aku sedang bermimpi? Kau benar-benar pulang? Kau kembali padaku? Benar kan? Kenapa kau menjauh dariku? Bertahun-tahun telah berlalu. Apakah kau masih tak mau memaafkanku? Aku bersalah, Jiangshu. Nyonya, siapa dia? Saya tak mengenalnya. Nyonya? Tidak, kami saling mengenal. Dia istriku. Maaf Tuan, benar nama saya Jiangshu, namun saya bukan istri Anda. Anda salah orang. Ada orang yang salah. Ayo, kita pergi. Jangan pergi. 6 tahun. Sudah 6 tahun berlalu. Aku sangat merindukanmu. Jiangshu, biarkan aku melihatmu lebih jelas. Tuan, tolong jaga sikap Anda. Jika terus begini, kami akan memanggil polisi. Jiangshu, jangan pergi dulu. Tak lama setelah kau pergi, ayahku mendadak terkena serangan jantung dan meninggal. Bahkan ibuku juga tak sanggup menanggung derita itu hingga akhirnya menyusul pergi. Lalu Jiang, perempuan itu, dia pun telah tiada. Aku telah merenungi kesalahanku sedalam-dalamnya. Aku sadar aku salah. Aku sudah berubah. Semua ini kulakukan demi menantikanmu kembali. Saat kita bertemu lagi nanti, aku berharap kau dapat memaafkanku. Tuan, atas semua yang telah Anda alami, saya turut prihatin. Tolong relakan kepergian mereka. Namun, semua peristiwa itu pada dasarnya tak ada kaitannya dengan saya, bukan? Jangan bilang Anda hendak menyalahkan semua kematian itu. Kepada saya lagi? Tidak, Jiangshu, aku tak berniat menyalahkanmu. Aku cuma ingin memberitahumu tentang apa yang kualami beberapa tahun terakhir ini, serta perubahan diriku. Lihat, selama ini, aku sudah berhasil membeli rumah dengan kerja kerasku sendiri, bahkan membeli mobil yang dulu pernah kau hadiahkan, sebuah Maybach dengan model yang sama. Jiangshu, aku cuma ingin bilang, sekarang aku sudah mampu, aku bisa mencukupi semua kebutuhanmu. Bagus sekali. Tapi, aku tak membutuhkannya lagi. Tak butuh? Jiangshu, aku tahu
selama di luar negeri, kau bekerja sebagai dokter tanpa batas, aku paham betul bahwa pekerjaan itu sama sekali tak berpenghasilan, kau tak bergaji, lalu bagaimana kau menafkahi dirimu? Tenang, aku tak seburuk bayanganmu. Aku juga takkan membiarkan diriku kelaparan. Jiangshu, aku tak bilang kau buruk, aku juga tak berniat merendahkanmu, aku cuma ingin mengatakannya, bahwa kini aku benar-benar mampu menanggung seluruh kebutuhan harianmu dan membuatmu menjalani hidup nyaman yang kau inginkan. Kinsong, kau... Ya, aku tahu asal kau mau kembali, cuci baju, masak di rumah, pekerjaan berat dan kotor biar aku yang kerjakan. Bukan itu maksudku. Aku paham. Lemari di rumah sudah kupenuhi, penuh pakaian dan sepatu yang kubelikan untukmu. Tenang, sepanjang tahun, pakaianmu takkan pernah sama. Jiangshu, asal kau mau memaafkanku, aku akan lakukan apapun yang kau mau. Kau tahu namanya? Namanya Nian Jiang. Nian Jiang. Nian Jiang, kamu rindu ibumu, bukan? Dia ibumu. Cepat bantu ayah, ya. Minta ibu supaya tetap tinggal. Ayo panggil dia ibu. Kinsong, berhenti berbuat kacau. Jiangshu, jangan sengaja menakutinya. Kenapa melampiaskan amarah pada anak kecil, nak? Ibu tak sengaja menakutimu. Ibu hanya agak lelah. Aku bukan ibunya. Jiangshu, kau masih marah padaku kan? Kinsong, kita sudah lama tak punya hubungan apa-apa. Anak siapa ini? Kau sendiri pasti tahu jawabannya. Lagi pula, aku sudah menikah. Jangan menganggap dirimu paling benar dengan melakukan hal-hal yang hanya mengharukan dirimu sendiri, semata-mata untuk menebus rasa bersalahmu. Aku tak membutuhkannya, dan tak peduli. Mustahil, kau pasti membohongiku. Kau menipuku kan? Jiangshu, kumohon padamu, aku benar-benar salah. Maafkan aku. Sebenarnya aku harus bagaimana? Haruskah aku berlutut memohon padamu? Atau menumpahkan isi hatiku padamu? Asal kau bersedia? Asal kau mau bilang saja, aku akan melakukan apapun yang kau minta, Jiangshu. Kinsong, yang telah terjadi biarlah berlalu. Apapun yang kau perbuat sekarang tak ada sangkut pautnya denganku. Tak ada hubungannya? Kita suami istri. Kita dulu begitu dekat. Jiangshu, mengapa kau tega melakukan ini padaku? Jiangshu! Mengapa? Mengapa kau tak mau memberiku kesempatan sekali lagi? Dulu kau begitu mencintaiku, masih ingatkah kau? Masih ingat hari-hari yang kita lewati bersama? Saat itu, kau begitu memedulikanku dan memenuhi semua keinginanku. Kau bilang hidupmu dan duniamu tak bisa lepas dariku. Sekarang, baru beberapa tahun berlalu. Jiangshu, mengapa kau jadi sedingin itu padaku? Jiangshu, kenapa bisa begini? Aku tak percaya. Aku tak percaya kau bisa sekejam ini padaku. Nyonya, mobil Tuan sudah siap. Sebentar lagi tiba di depan, silakan menuju ke sana. Baiklah. Jiangshu, jangan dulu pergi. Kinsong, kau belum puas juga cari gara-gara? Cari gara-gara? Jiangshu, aku cuma ingin... Tuan, mohon jaga sikap Anda. Nyonya sudah dengan jelas mengatakan ia tak mengenal Anda. Kalau Anda terus mengganggu begini, kami akan lapor polisi atas pelecehan ini. Ayah, apa itu ibu? Ayah salah orang, ya? Kenapa dia cuek pada... Dia adalah ibu. Dialah ibu yang tiap hari kau rindukan. Ayo, lekas panggil ibu. Bu, ibu. Mama, kenapa mama gak mau papa lagi? Kenapa mama gak menginginkanku? Aku dan papa sudah di sini, sudah lama menunggumu. Kenapa mama meninggalkanku? Anak-anak lain punya ibu. Aku juga ingin ibu. Apa yang terjadi? Kok ada ibu setegak itu? Anaknya nangis begini saja tak dipedulikan. Dilihat dari pakaiannya, tampak sangat terpandang. Mengapa sikapnya begitu? Apa ada alasan tersembunyi? Pria ini tampak sangat malang. Tuan, serta Anda semua, mohon jangan salah paham. Nyonya kami benar-benar tak kenal pria ini atau anak di sampingnya. Jadi, mohon jangan ganggu nyonya kami lagi. Nyonya, Tuan Besar sudah tahu situasi di sini. Beliau akan segera datang kemari sendiri. Ya. Jiangshu, barusan aku lihat kamu masih menyayangi aku dan anak kita kan? Mereka memanggilmu nyonya. Apa kamu benar-benar sudah menikah? Ini nggak benar. Ini pasti salah kan? Shushu? Shushu?
Aku mendapat telepon dari asistensku yang bilang, kamu mengalami masalah di sini? Apakah kamu baik-baik saja? Tak apa, cuman salah paham kecil. Tuan, saya Tang Zhengyang, suami Jiangshu. Apa keperluan Anda mencari istriku? Tidak. Ini tidak benar. Kau bohong? Jiangshu itu istriku. Dia istriku. Jiangshu, kumohon padamu. Jiangshu, kumohon lihat aku. Aku tahu kau masih marah padaku. Kau membohongiku. Kau menghukumku. Benar, Jiangshu. Kumohon lihat aku. Aku tahu kau masih marah. Kau membohongiku. Kau menghukumku. Benar, Jiangshu. Bagaimana mungkin kau bersama pria lain? Bagaimana bisa kau melakukannya? Aku tahu aku telah membuatmu sangat menderita, tapi aku juga telah mendapat balasan setimpal. Kedua orang tuaku sudah tiada. Mereka pergi karena rasa bersalah, karena penyesalan, semua telah tiada, Jiangshu. Kini di dunia ini, tinggal aku seorang diri menjaga anak kita. Jiangshu, kumohon kembalilah. Aku tak bisa hidup tanpamu. Jiangshu, tanpa dirimu, untuk apa aku terus hidup? Qin Song, apakah keributanmu belum cukup? Tuan, tolong hargai istri saya. Jika Anda kembali bersikap kasar padanya, jangan salahkan anak buahku kalau mereka bertindak tegas terhadap Anda. Biar ku tegaskan, Jiangshu adalah wanitaku. Orang yang paling dia cintai itu aku. Alasan kenapa dia belum mau mengakuiku sekarang, karena dia masih kesal padaku. Aku telah bersusah payah hanya untuk menemukannya. Aku sama sekali tak akan membiarkan pria lain merebutmu dariku. Qin Song, kau sudah gila. Lepaskan aku. Tuan, aku tak peduli siapa Anda, atau apapun hubungan Anda dulu dengan Shushu, namun sekarang dia adalah istriku. Jika Anda berani bersikap kurang ajar padanya lagi, atau berani merendahkanku, saya pastikan Anda akan menanggung akibatnya. Kesini cepat. Lupakan saja. Ayo pergi. Jiangshu, kau adalah wanitaku. Aku bersusah payah hanya untuk bertemu denganmu. Aku tak akan pernah membiarkan pria lain merebutmu dariku. Takkan pernah. Shushu, lelaki itu dan anak itu adalah mantan suamimu, Qin Song, dan putranya. Tampaknya dia begitu mencintaimu. Kau salah. Dia memang pernah jadi suamiku. Tapi anak yang berada di sisinya itu adalah darah dagingnya bersama perempuan lain. Dulu kulakukan semua itu demi dia, demi keluarga ini, dan telah menyerahkan semua yang kumiliki. Namun ia menganggap pengorbananku hanya sebagai hal yang wajar, dan menikmatinya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Bahkan, tepat di depanku, bersama perempuan itu, ia berulang kali melukai perasaanku, serta menginjak harga diriku. Setelah hatiku benar-benar remuk karenanya, aku pun pergi. Antara aku dan dia sudah lama tak ada hubungan apa-apa lagi. Seperti cermin yang terhempas dan berserak, setelah hancur, meski dipaksa disatukan lagi, letaknya akan tetap ada, dan tak akan pernah bisa utuh lagi. Kini itu mustahil, dan selamanya tetap takkan mungkin. Shushu, sejak kali pertama aku melihatmu di rumah sakit medan tempur, aku langsung terpesona oleh ketangguhan sekaligus kerapuhan yang terpancar darimu. Aku tahu, meski ucapanmu terdengar begitu tegas, namun di dalam hatimu tentang masa lalu itu, tentang dirinya, pasti masih ada obsesi yang belum tuntas.
Aku mengerti, pada dasarnya kamu adalah sosok sentimental dan sangat menjunjung perasaan. Aku tak memaksa kau untuk segera menerimaku sepenuhnya, serta melupakan semua kenangan lalu. Aku cuma ingin menemanimu. Saat kau memerlukan aku akan segera datang menolongmu dan menjagamu dari segala bahaya. Aku akan terus menantimu. Terima kasih. Zeng yang... Sudahlah, mari kita pulang. Acara peluncuran yang akan kamu pimpin sepulang dari konferensi perekrutan Mitra Nasional Farmasi Kuan Hong di luar negeri akan segera dimulai. Nanti, kamu, selaku direktur medis, masih dibutuhkan untuk memimpin semuanya. Mengapa? Aku sangat peduli padamu, bahkan aku merendahkan diri, berlutut di depan begitu banyak orang untuk memohon padamu. Aku telah melakukan segala yang kubisa, bahkan aku tak lagi peduli pada harga diriku. Tapi mengapa? Mengapa kau sama sekali tak memberiku kesempatan? Lantas hubungan kita selama bertahun-tahun ini tak berarti apa-apa di hatimu? Hei, kamu tahu soal farmasi Kuan Hong kan? Itu korporasi biofarmasi raksasa yang namanya tengah naik daun belakangan ini. Mereka akan segera merekrut rekan inti di seluruh dunia. Ini sungguh peluang yang menggoda. Lalu? Dalam beberapa hari ke depan, mereka akan menggelar pesta koktail sekaligus seremoni peluncuran perekrutan eksklusif di kota ini. Persyaratannya sangat ketat. Aku sudah mengerahkan segala upaya dan akhirnya susah payah mendapatkan satu undangan masuk untukmu. Ingat, peluang ini hanya muncul sekali. Baik, hebat. Aku akan segera bersiap. Jiangsu, sekarang aku paham mengapa enggan mengakui hubungan kita. Kau cuma meremehkanku karena aku tak punya kemampuan, bukan? Kau merasa aku tak pantas untukmu, kan? Kau merendahkanku, meremehkanku. Baiklah, tunggu saja. Kolaborasi dengan farmasi Kuan Hong kali ini pasti akan kuperoleh. Aku akan membangun karier gemilang, agar kau dan semua orang memandangku dengan kagum. Kita lihat nanti. Apalagi alasanmu untuk menolakku? Wah, Direktur Kin, akhirnya kamu datang juga. Apa tadi macet di jalan? Bagaimana? Hebat kan acaranya? Penyelenggara konferensi investasi mitra global ini adalah Nyonya Muda Keluarga Tang. Keluarga Tang adalah keluarga terpandang yang sangat disegani. Pengaruh mereka luar biasa. Kabarnya, sang Nyonya Muda Keluarga Tang bukan wanita yang cuma mengandalkan wajah. Dia sosok terkemuka di dunia medis yang terkenal di seluruh dunia. Gimana, saudaraku? Peluang langka seperti ini sudah kuhubungkan semua relasi yang kumiliki. Berhasil atau tidak, tergantung dirimu. Baik, aku paham. Oh ya, dengar-dengar di bandara tadi, kau bertemu dengan istrimu, Jiangsu. Selagi kita bertemu, temukan cara untuk merebutnya kembali. Wanita itu berhati amat lembut. Aku akan melakukannya. Kali ini, aku pasti akan membuatnya terkesan padaku. Teman-teman, aku angkat telepon dulu. Ini klien penting. Kamu silakan lihat-lihat dulu di sini. Aku akan mencarimu lagi nanti. Tentu saja. Jiangsu? Kenapa dia ada di sini? Jiangsu? Jiangsu? Tuan harap berhenti. Ini adalah area tamu kehormatan dan belakang panggung. Anda dilarang masuk tanpa izin. Lepaskan. Aku ingin masuk mencari istriku. Aku barusan melihatnya masuk ke sana. Orang yang Anda cari tidak ada di sini. Silakan pergi sekarang. Dan kembalilah ke aula perjamuan utama. Istriku bernama Jiangsu. Barusan dia benar-benar masuk ke sini. Izinkan aku masuk. Aku akan masuk untuk memastikannya. Tuan, saya katakan untuk yang terakhir kalinya, orang yang Anda cari tidak ada di sini. Jika Anda terus membuat keributan, kami akan segera mengeluarkan Anda dari sini, serta memasukkan Anda ke daftar hitam. Harap kerjasama. Apakah aku benar-benar salah lihat? Aku sangat merindukannya hingga berhalusinasi. Kinsong, loh, apa yang terjadi? Kenapa bisa sekacau ini? Ayo, cepat bangun.
Baru saja kulihat istriku. Aku hendak mengejarnya ke dalam, tapi dicegah para pengawal. Mana mungkin? Istrimu? Jiangshu? Kau tahu itu tempat apa? Itu wilayah Nyonya Muda keluarga Tang, tempat istirahat utama tim inti. Keamanannya paling ketat. Mana mungkin orang sembarangan bisa masuk? Kamu pasti salah lihat. Mungkin aku memang salah lihat. Sobat, kau pasti salah lihat. Aku tahu itu. Aku tahu kau merindukannya, tapi jangan sampai hilang akal. Hah? Dengar, waktunya hampir habis. Acara perekrutan akan segera dimulai. Itulah yang penting. Ayo pergi ke sana dulu. Aku akan carikan tempat duduk untukmu. Tenangkan diri sejenak. Perempuan kejam. Dasar perempuan tak tahu malu. Aku sudah lama mencintaimu. Sudah menyiapkan banyak hal untukmu. Namun hingga kini kau tak mau memaafkanku, bahkan berhubungan dengan pria lain. Atas dasar apa? Mengapa begini? Ganteng. Ini acara perekrutan mitra dari farmasi Kuan Hong. Tak takut jadi bahan tertawaan kalau mabuk begini? Enyah, Ayo ikut denganku. Adik akan membantumu sadar. ku bilang Enyah, aku tak mau berurusan dengan perempuan macam kalian. Kalian semua perempuan tak berhati. Ya, semua perempuan memang tak punya hati. Tapi adik jamin kau bakal puas. Pergi. Andai bukan karena wajah tampanmu itu, aku tak sudi melirikmu. Cih. Lama tak jumpa. Jiangshu, ternyata benar kau. Aku tahu aku tak salah lihat. Benarkah kau datang mencariku? Aku tahu kau tak bisa melupakanku. Aku tahu kau tak rela melepaskanku. Sudah kuduga, seumur hidup kau tak akan pernah melupakanku. Jika tidak, waktu itu, mana mungkin. Hanya karena aku butuh operasi, kau langsung lari sekencang mungkin dari bandara demi menolongku. Tuan Qin, tolong hargai dirimu. Membantumu adalah tanggung jawabku sebagai dokter. Siapapun orangnya, aku takkan tinggal diam. Apa yang kau bicarakan? Omong kosong. Jiangshu, kau mencintaiku? Cerita suami dan anak itu cuma tipuan untukku. Aku tak percaya. Sama sekali tidak percaya. Qin Song, kau mabuk. Aku tidak mabuk. Aku sangat sadar. Kau tahu kita di mana? Ini adalah acara rekrutmen mitra farmasi Kuan Hong. Farmasi Kuan Hong adalah perusahaan farmasi dengan pertumbuhan terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Nilai pasarnya ratusan juta dolar. Dan akulah orang yang paling berpotensi untuk menjadi salah satu mitra farmasi Kuan Hong. Jiangshu, kau tahu apa artinya? Penghasilanku bisa puluhan juta dolar per tahun. Aku bisa memberi semua yang kau mau. Semua ini kulakukan demi dirimu. Aku sanggup meraup 10 juta dolar setahun. Aku mampu memberimu apapun yang kau mau. Jiangshu, setelah bertahun-tahun, kumohon padamu, maafkan aku. Tolong, Jiangshu. Kumohon maafmu, semua ini kulakukan untukmu, demimu, aku rela menyerahkan segalanya. Jiangshu, aku akan berlutut di hadapanmu. Bagaimana? Aku berlutut untukmu. Jiangshu, kumohon padamu. Qin Song, berdirilah. Tanpamu, aku sungguh tak tahu bagaimana harus terus hidup. Jiangshu, aku sungguh memohon padamu. Aku paham, aku paham. Dulu aku tak memberi cukup, tapi kini aku punya segalanya. Kumohon, jangan tinggalkan aku, Jiangshu. Qin Song, hari itu sudah kukatakan dengan sangat jelas padamu, kita sudah bercerai, jadi jangan bikin keributan lagi. Qin Song kebanyakan minum, tolong antar dia kembali ke kamar tamu untuk beristirahat. Tidak, aku tidak mabuk. Jiangshu, aku sangat mencintaimu. Aku telah berkorban begitu banyak untukmu. Aku rela meninggalkan segalanya untukmu. Kuserahkan seluruh hidupku padamu. Kumohon, kembalilah ke sisiku, ya. Kembalilah padaku. Sayang. Direktur Tang. Direktur Tang? Kau? Kita berjumpa lagi, Tuan Qin. Jadi, kaulah pemimpin farmasi Kuan Hong, Tang Zhengyang, Tuan Qin. Terima kasih atas rasa cintamu yang mendalam kepada istriku. Ini bukan pertemuan pertama kita. Hari ini, di depan begitu banyak orang, aku ingin menegaskannya sekali lagi. Hubunganku dengan istriku sangat kokoh, bahagia dan mesra. Selain itu, kami berniat segera memiliki anak. Jadi, kumohon jangan datang lagi untuk mengganggu aku dan istriku.
Betul kan sayang? Ya. Ngomong-ngomong Kinsong, biar aku memperkenalkannya padamu. Ini suamiku, juga Direktur Utama Quan Hong Pharmaceutical, Tuan Tang Zeng Yang. Tak mungkin. Ini tak mungkin. Jiangshu, aku telah berkorban begitu banyak untukmu, aku telah berusaha sekuat tenaga. Bagaimana mungkin kamu menikah dengan orang lain? Komandan Tang. Komandan Tang. Komandan Tang, kau baik-baik saja? Komandan Tang. Komandan Tang. Cepat bangun, Komandan Tang. Komandan Tang. Kau tak apa-apa? Dokter Jiang, aku baik-baik saja. Selama aku bisa menjagamu, meski harus mengorbankan diriku, aku rela melakukannya sepenuh hati. Kinsong, ketika kamu tahu ada seseorang yang rela mengorbankan segalanya demi dirimu, kau pasti takkan salah memilih. Zeng Yang, ada beberapa hal yang baru kini ku pahami dengan jelas. Jika ku katakan bahwa semua pengalaman masa lalu telah sepenuhnya kulupakan, mulai saat ini, aku hanya ingin bersamamu, menjalani suka dan duka sepanjang sisa hidup kita. Maukah kau menerimanya? Aku mau. Jamuan akan segera dimulai. Mohon Direktur Utama Quan Hong beserta istri naik ke panggung. Sayang, ayo kita naik ke panggung bersama. Terima kasih sayang. Selama ini kukira penantian telah usai adalah caramu menghukumku. Baru hari ini kusadari bahwa itulah hukuman yang kubuat untuk diriku sendiri.